kasta tertinggi dari kecintaan klien terhadap karya kita adalah repeat order. Sederhananya, repeat order adalah pemesanan kembali. Atau bisa saya jabarkan, repeat order adalah kegiatan membeli kembali produk ataupun jasa kita. Karena kepuasan klien atau karena klien cocok dengan selera kita. Dan untuk saya yang jualan jasa fotografi pernikahan, biasanya repeat order terjadi saat keluarga pengantin kembali menggunakan jasa saya atau jasa brand vendor saya. Kepuasan klien tadi membuat catatan-catatan baik untuk saya ataupun brand saya. Sehingga kesimpulan yang saya dapat adalah dalam menjalani bisnis fotografi ini, saya sedang menjalankan bisnis reputasi. Oke, selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prastyo dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, disclaimer terlebih dahulu. Tidak bosan-bosannya saya disclaimer. Apa yang saya utarakan adalah murni pendapat saya, dan apabila kita berbeda pendapat bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita diskusikan bareng-bareng. Oke, masuk ke topik. Tidak semua penjual sebenarnya tahu customer puas atau tidak. Bisa saja customer hanya karena tidak ingin menyinggung, lantas dia bilang puas aja. Walaupun sebenarnya kelihatan kok customer mana yang benar-benar puas ataupun benar-benar suka dari cara mereka mengungkapkannya pun terlihat. Tetapi hati manusia siapa yang tahu, bisa juga tempe, ya ampun jokesnya. Nah, di saat mereka repeat order atau membeli kembali produk kita atau memesan kembali jasa kita, baru ketahuan mereka puas dengan produk ataupun karya-karya jasa kita. Dalam fotografi pernikahan, membangun bisnis reputasi menurut saya terkadang karya itu malah nomor kesekian loh. Bisa dari pembawaan kita, attitude, atau cara berkomunikasi, sehingga pengantin ataupun keluarga menjadi merasa nyaman, sehingga nantinya itu mempengaruhi keputusan mereka dalam menilai karya kita. Mereka kan nggak tahu kan, mereka nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Jadi yang mereka nilai pertama ya attitude kita, pembawaan kita terlebih dahulu. Dan terkadang jika mereka puas di level pembawaan dan attitude kita, menurut saya itu sudah menggambarkan 80% karya kita. Apalagi keluarga ataupun orang tua itu biasanya menyukai tipikal gambar yang terang, cerah, jelas, nggak perlu bokeh, nggak perlu harus dimainin pakai plastik di depan lensa, bla bla bla. Mereka kan melihat dari pembawaan kita, bukan hanya di karya. Jadi saya bisa berkata bahwa karya itu malah nomor sekian terkadang. Karena ibarat nilai dari 0 sampai 100, jika pembawaan kita sudah oke, atau attitude kita sudah oke, itu sudah mendapat mungkin nilai 70 ataupun 80 menurut saya loh ya. Karena setiap kali saya berkomunikasi dengan keluarga ataupun pihak-pihak yang berada di lokasi wedding, itu mereka sudah puas terlebih dahulu dengan pelayanan kita. Tetap gambar tetap harus baik, tetap gambar harus sesuai standar, tapi ada nilai-nilai yang mereka ingin capai di saat kita ada di sana. Pelayanannya yang mengakibatkan saya
pikir bahwa ini adalah bisnis reputasi. Sebenarnya sebatas bisnis reputasi saja. Oh ya, ada sedikit cerita di Apro Studio. Oh ya, sebelum mungkin banyak dari kalian yang baru menyaksikan video ini, perkenalkan, saya Anggi Prastio, owner dan founder dari Apro Foto Cinema dan Apro Studio Klaten, yang mana kedua brand tersebut berdomisili di Klaten, Jawa Tengah. Apro Foto Cinema untuk wedding fotografinya dan Apro Studio untuk fotografi studio, yang mana mencakup wisuda, maternity, pre-wedding indoor, katalog, produk, family, bla 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 bla. Perkenalkan, saya Anggi Prastio. Oke, kembali ke topik. Di Apro Studio banyak sekali klien-klien yang repeat order atau memesan bookingan studio lagi. Biasanya mereka datang lagi ketika ada background baru di Apro. Karena setiap kali Apro berganti background, itu behind the scene-nya saya tampilkan, mulai dari beli triplek atau bahan-bahan, lalu nukang kami, lalu ngecat, bla bla bla, beli properti dan lain sebagainya, itu kami tampilkan di story. Jadi banyak yang mengikuti, lantas mungkin penasaran, lantas mungkin tertarik untuk menggunakan background baru di Apro. Bahkan saking seringnya hal ini terjadi, repeat order ini terjadi, ada beberapa momen klien-klien yang dijepretnya dengan 3 fotografer Apro dari zaman ke zaman. Saya menyebutnya gitu. Banyak yang berkata, kok masih beda-beda ya sama yang kemarin. Jadi gini, mereka di sesi pertama semisal ya difoto sama Mas Rama, lalu sesi kedua setelah beberapa bulan sama Mas Angga, lalu sesi ketiga mungkin pas Lebaran ataupun Natalan atau bla 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 sama Mas Rian atau Mas Aji. Jadi saat mereka datang tidak hanya backgroundnya yang ganti, tetapi fotografernya juga ikut ganti. Ya ampun. Wajar dalam suatu tim, bongkar pasang tim itu menurut saya wajar, karena kita punya cara pandang atau perspektifnya masing-masing dalam bekerja. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah ketika kita sedang membangun brand vendor fotografi, yang perlu kita sadari dari awal adalah kita sedang berbisnis. Ini tidak melulu tentang karya, menurut saya loh ya. Ini di dalamnya melibatkan unggah-ungguh atau tata krama dalam melayani, juga tentang hubungan bersosial sih ya, yang harus kita junjung. Karena itu akan menjadi nilai plus untuk penilaian klien terhadap karya kita, sehingga membuat bisnis reputasi kita juga lebih baik. Dulu pernah ada seorang senior saya berkata, sekarang wis banyak fotografer motretnya apik tapi lali rasa etika. Sebelum kalian tersinggung, saya jabarkan dulu, memotretnya bagus tetapi terkadang lupa bawa bekal etika. Jadi sebelum kalian tersinggung, saya utarakan dulu, mungkin bukan masalah etikanya sih, tapi karena banyak fotografer yang terlalu fokus untuk berkarya, dar, mereka terkadang lupa unggah-ungguhnya, lupa bahwa di situ kita juga bersosialisasi. Di situ kita juga wajib ramah, gitu. Tidak hanya fokus penting karyanya bagus, penting motretku bagus, bla bla bla. Mungkin loh ya, mungkin seperti itu. Jadi bukan masalah bawa bekal etika atau tidak. Menurut saya karena terlalu fokus aja sih, mungkin loh ya, mungkin. Dan di sini saya tidak bermaksud sok ngajari atau gurui, siapalah saya.
apa yang saya utarakan hanya unek-unek ataupun pengalaman-pengalaman yang saya dapat dan saya jabarkan seperti ini. Awalnya dulu saya juga berpikir bahwa karya bagus sudah pasti penilaiannya nanti bagus. Saya dulu berpikir seperti itu. Sampai ada di titik pemahaman bahwa memang karya itu terkadang nomor sekian ketika kita sedang bersosialisasi atau berhubungan sosial, sehingga mendapatkan nilai plus ketika attitude kita baik dan juga kita sedang membangun bisnis reputasi, kita sedang building reputation bisnis. Ya ampun, so Inggris. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu meracau saya kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Anggi Prastyo. Sayonara.